Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika 'inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir 'alaina wa ardina warda 'anna. Alhamdulillah, para kekasih Allah, kekasih Rasulullah, kekasih aulia, kekasih ulama, kekasih salihin yang dirahmati Allah. Jemaah Masjid An-Nur lingkungan 8 Dalalila. Kembali kita mengucap puji syukur kepada Allah di pagi 10 terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita dilanjutkan usianya sampai akhir Ramadan dan Ramadan kita ini diterima Allah sebagai Ramadan orang yang puasa yang ihtisab. Orang puasa yang ihtisab, puasa yang berkeyakinan kepada Allah, yang ingin meraih maksudnya, mengaut atau meraih, yang ingin meraih atau mengaut keuntungan sebanyak mungkin. Karena promosi bulan Ramadan ini luar biasa Pak ya, luar biasa, apalagi 10 terakhir Ramadan. Selawat dari salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah, tadi kita bersama surah Al-Insyiqaq halaman 589. Rakaat pertama, rakaat kedua surah At-Tariq halaman 591. Insyiqaq 589, At-Tariq 591. Kita akan melihat garis besar saja. Surah Insyiqaq diawali dengan fenomena hari kiamat. Banyak surah dalam Quran diawali dengan kejadian-kejadian besar yang akan berlaku dari kiamat nanti. Yang pasti berlaku. Namanya pun Insyiqaq. Diambil daripada iza sama'un syaqqat. Ketika langit ini dan segala isinya nanti hancur berkecai. Bumi juga semuanya akan musnah. Berapa lama Allah memusnahkan alam ini? Dalam surah An-Nahl dibilang kalam hil basar aw huwa aqrab. Seperti sekedip mata ataupun tidak sampai. Bayangkan Pak ya. Dalam surah An-Nahl disebut kalau datang hari kiamat itu sekedip mata saja. Aw huwa aqrab. Ataupun tidak sampai katanya. Halaman berapa tuh? Halaman 275 ayat 77. Ayat 77 surah An-Nahl halaman 275. Walillahi ghaibus samawati wal ardh. Segala perkara yang gaib di langit dan bumi itu dalam genggaman Allah. Wa ma amru saati illa kalam hil basar huwa aqrab. Kejadian hari kiamat kalau ingin berlaku nanti sekejap mata saja ataupun kurang dari sekejap mata. Sekejap mata berapa detik? Mungkin sedetik. Au huwa aqrab ataupun kurang dari itu. Subhanallah. Kalau kita dengar ayat seperti ini, keterangan seperti ini, kita semakin mencintai Allah. Semakin mencintai Allah, semakin takut dan semakin cinta kepada Allah. Baiklah. Yang mau dilihat sedikit di sini
Seruan Allah kepada manusia. Seruan Allah kepada manusia, ya ayyuhal insan. Dalam surah Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insan. Dalam surah At-Tariq, falyanzuril insan. Insan sudah jadi dalam bahasa kita sudah dipakai ya, sudah menyerap insan. Manusia. Manusia pun sama akar katanya dengan insan. Dalam Quran ada insan, ada nas, ada al-bashar, ada lain lagi. Menunjukkan manusia. Dalam surah Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insan. Allah menghimbau, menyeru manusia, innaka kadih. Engkau itu bekerja keras. Engkau itu banting setir, banting tulang. Ila rabbik, menuju Tuhanmu. Hidup ini, bagi yang ke masjid, dia mesti memanage, mengatur waktunya. Jangan absen, jangan ketinggalan ke masjid. Bagi yang tidur, tidur. Tidur. Yang ke masjid nanti akan menghadap Allah, yang tidur pun akan menghadap Allah. Ila rabbik. Kamu akan menuju Allah. Qadahan, kamu kerja keras. Yang tak ke masjid pun dia kerja juga. Yang ke masjid dia kerja juga. Yang ke kantor kerja, yang ke sawah ke ladang. Yang berperang, yang angkat senjata, kerja keras. Famulaki. Sesudah itu, kamu akan menghadap Allah. Hidup ini untuk menghadap Allah. Kapan? Di mana? Dan suasana macam mana? Itu Allah yang tahu. Kita tidak tahu. Tapi kita bisa mengatur timing saat kematian. Tapi tidak persis nanti. Tapi bisa diusahakan. Dalam hadis dibilang, siapa yang ringan langkahnya ke masjid, hidup matinya akan diurus Allah. Kalau susah nak ke masjid, tidak dijamin senang matinya. Tapi kalau rajin ke masjid, dijamin. Asya bi khair, wa mata bi khair. Hidup matinya akan diurus Allah. Jadi peringatan dalam surah Al-Insyiqaq ayat 6 menyatakan kita ini bekerja sampailah titik finish, titik terakhir barulah menghadap Allah. Yang rajin salat menghadap Allah, yang tak salat menghadap Allah, yang rajin puasa menghadap Allah, yang tak puasa menghadap Allah juga, yang Islam menghadap Allah, yang tak Islam, semuanya menghadap Allah karena semuanya milik Allah. Inna lillah, kita ini milik Allah. Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu pemilik alam ini semuanya, yang mengatur alam ini. Mana ada tempat pulang selain pada Allah? Famulaki, kamu akan menemui Allah. Nah, baru nanti ayat sesudahnya nanti kita dari kiamat. Nah, kita lihat pula surah At-Tariq. Falyanzuril insanu mimma khuliq, ayat 5 Pak. Halaman 591. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Setiap manusia perhatikanlah dari mana Anda diciptakan. Ini mundur ke belakang nih. Sebelum kita wujud, sebelum kita lahir, perhatikanlah asal kejadianmu dari mana. Kamu dari mana? Sesudah itu macam mana? Sekarang sedang di mana? Dan akan kemana? Subhanallah. Falyanzuril insan. Nah, di sini perintah Pak. Perintah. Perhatikanlah wahai manusia. Mimma khuliq. Dari apa Anda diciptakan? Macam mana asal kejadian Anda? Kalau dia ingat asal kejadiannya, dia fikir. Dia akan ingat kepada Khaliq. Dia akan ingat kepada pencipta. Kalau dia tahu penciptanya siapa, tahulah kerjanya sekarang sedang mengapa dan di mana. Tapi kalau lupa kepada asal kejadiannya,
lupa kepada pencipta, orangnya akan lupa daratan. Patut ke masjid, tidak ke masjid. Patut sholat, tidak sholat. Allah memanggil, tidak disahutnya, tidak didengarnya. Falyanzuril insan, setiap manusia hendaklah memperhatikan mimma khuliq, dari apa Anda diciptakan. Khuliq diciptakan. Dijawab dalam ayat selanjutnya, ayat 6, khuliqa mimma indafiq. Khuliqa mimma indafiq. Anda diciptakan dari air yang keluar terpancut. Anda dari air, dari sperma. Ingat-ingatlah. Yakhruju, air itu keluar dari min baini sulbi wa qaraib, daripada tulang sulbi ayah dan tulang dada ibunya. Bercantum, bersua di rahim. Itu nanti dalam ayat lain tuh. Macam mana pertemuan benih itu, bibit itu dalam rahim ibu dan berapa lama di sana, itu dalam ayat lain. Banyak diterangkan. Di sini tidak terangkan. Di sini kita disuruh memperhatikan dari mana Anda dibuat. Pikir-pikirlah. Nah, dalam hadis juga disebutkan, katanya 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging. Nah, jadi daging, baru dipasanglah alat ini, alat ini, alat ini, alat ini, alat ini, alat ini. Sesudah titik paruh, dan sempurna semuanya, barulah genap timingnya, waktunya, akan keluar dari rahim ibunya. Disebut dalam ayat lain. Perhatikanlah dari mana Anda diciptakan. Tujuannya apa? Innahu ala rajihi laqadir. Kalau kamu sudah mati, ya, dipendekkan ceritanya. Sudah lahir, sudah besar, sudah berkiprah, sudah berjihad, sudah berjuang. Tiba ajal, kembali kepada Allah, nanti akan dihidupkan lagi. Ini maksudnya ayat 8. Innahu ala raj'ihi laqadir. Kalau kamu sudah dihidupkan lagi, mudah bagi Allah menghidupkannya. Mencipta dari awal sudah dibuat, sudah dilakukan. Apalagi mencipta kedua kalinya. Tentu lebih mudah. Di sana ada yauma tubulas sarair. Ini penting nih Pak ya. Ayat 9. Yauma tubulas sarair. Pada hari kamu dikembalikan kepada Allah, semua rahasiamu akan dibongkar. Nah, kerja ini, kalau dalam surah An-Syiqaq tadi disebut, kerja ini bikin rekod, bikin buku, bikin catatan. Subhanallah. Catatan itu ada yang diketahui oleh keluarganya, ada yang tidak. Di sana semuanya diketahui nanti. Semua rahasia akan depan mata, tidak ada rahasia lagi. Subhanallah. Yauma tubulas sarair. Pada hari pembalasan nanti rahasia Anda akan dilihat oleh istri. Rahasia istri akan dilihat oleh suami. Rahasia ayah dan ibu akan dilihat, disaksikan oleh keluarga, oleh anaknya. Rahasia pemimpin akan dilihat oleh rakyatnya. Atasan, pembesar akan disaksikan oleh orang yang di bawahnya. Yauma tubulas sarair. Kecuali kalau sudah tobat. Itu maka Allah mengasih Ramadan untuk memperbaiki catatan-catatan yang tak baik, Pak ya. Allah mengasih bulan Ramadan untuk kita bertobat. Kalau sudah bertobat dari sesuatu yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, kalau tobatnya sudah diterima Allah, tidak lagi nampak lagi di sana. Sudah dihapus dihilangkan, dilenyapkan dari rekornya, dari catatannya, dari bukunya, bersih. Malah orang yang bertobat, di samping catatan jeleknya dihapus, diganti dengan pahala. Itu kemarin sudah sering disebut ayat Furqan,
ayat 70. Surah Furqan ayat 70 mengatakan, orang yang sudah bertobat dari dosanya, statusnya akan bersih, malah lembaran kotor tadi yang sudah dibersih diisi dengan hasanat, dengan kebaikan dan pahala. Senang Pak ya? Itu mulianya Ramadan ini. Maka dalam hadis kita selalu dengar, "Waman shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang puasa Ramadan dengan betul-betul, dengan kesadaran, keyakinan dan keinsafanya, dan ingin merebut nilai yang terbaik, dosa-dosa terdahulu dihapuskan semuanya. Bukan itu saja, malah tempat lembaran dosanya akan diisi pahala. Betapa hebatnya Ramadan ini. Subhanallah. Jangan lupa Pak ya, ayat 70 surah Furqan itu wajib ada dalam kepala kita tuh Pak. Ayat 70 surah Furqan, jangan pernah lupa. Illa man taba wa amana wa amila amalan salih fa ulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Halaman 366. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Kita teruskan sedikit lagi Pak ya. Ayat 70 halaman 366 angka 3 macam angka 2 juga. Illa man taba, kecuali orang yang banyak dosa sudah bertobat, wa amana, dia beriman, tandanya dia bertobat, dia membuktikan imannya. Imannya berbuah. Apa buahnya? Wa amila amalan salih, membuahkan amal saleh, fa ulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanat. Orang itu akan digantikan Allah dosa dan kejahatannya dengan kebaikan dan pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Pengampun, Rahimah, Maha Rahim. Maha Rahim. Kasih sayang, kasih salah, tidak dahat. Senang ya? Jadi begitulah ayat surah Al-Syiqaq menyatakan kita itu dalam perjalanan menuju Allah. Ayat surah At-Tariq tadi menyuruh kita berpikir dari mana kita dibuat. Berapa lama dalam rahim ibu. Subhanallah. Kemudian akhirnya akan menghadap mahkamah Allah. Pada hari yang dikatakan Yauma tublas sarair. Ini salah satu nama hari kiamat nih Pak. Yauma tublas sarair. Dalam Fatihah hari kiamat itu Yaumuddin. Maliki Yaumiddin. Hari pembalasan. Akan dibalas di sana. Di sini hari dibongkar segala rahasia. Subhanallah. Dibongkar semuanya. Diketengahkan, dikemukakan, disaksikan sama-sama. Jadi berusaha kita menutupinya, menghilangkannya, melenyapkannya dengan taubat. Karena dalam ayat lain, banyak ayatnya kalau kita gabungkan ayat ini, ayat itu dan lain-lain, orang yang sudah bertobat, kasusnya akan bersih, lembaran amalnya akan bersih, yang cacat celanya, keaibannya, kekurangannya tidak ada lagi insyaallah. Itu yang dikatakan taubatan nasuha. Taubat yang murni, yang jujur, yang sangat dituntut dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima Allah ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.